workload ya atau beban belajar mahasiswa itu sendiri yang terintegrasi dengan si AKAD gitu. Dan hari ini Pak Fauzi akan memberikan sosialisasi terkait bagaimana pengisian dari workload tersebut ya. Jadi mohon perhatiannya bagi rekan-rekan ya, terutama PJ-PJ kelas karena nanti rekan-rekan akan bertugas juga untuk mensosialisasikan kepada rekan-rekan sekelas ya untuk cara bagaimana mengisi beban kerja atau beban belajar tersebut. Baik, itu saja mungkin pembukaan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Fauzi Bakri. Silakan Pak Fauzi. Makasih Bu Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wadek Pak Dekan ya, Pak Dekan Pak Fauzi, mohon maaf saya izin off cam ya Pak, sedang di perjalanan Pak Fauzi. Monggo silakan. Siap Pak Agung. Ya, selamat Pak Agung Andaru sebagai Wakil Dekan 1 ya. Kemudian Bapak Ibu Korprodi, teman-teman mahasiswa, teman-teman BEM ya. Salah satu komponen yang diminta di Akreditasi Internasional ini adalah bagaimana workload beban belajar mahasiswa. Karena kalau dilihat aturan kita, teman-teman, ya Bapak Ibu semua, bahwa di Indonesia itu ada aturan 1 SKS itu setara dengan 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. Ya. Kalau sekarang setara dengan 45 jam satu bikin Pak sosialis workload dulu. Ya, kalau sekarang setara dengan 45 jam kuliah satu semester. Bayangkan teman-teman. 1 SKS 45 jam. Saudara ngambil berapa? 20. Berarti 900 jam. 900 jam dibagi dengan 16 minggu berapa? 900 bagi 16 hampir 60 jam ya. Ya. Kan hampir 60 jam. 60 jam dibagi 5 hari. Kita kuliahnya 5 hari. Berarti 12 jam sehari. Itu kan hal yang tidak masuk akal bagi expert dari Eropa. Karena kita FIBA, ASIIN, AKAS itu expertnya dari Eropa kan. Mereka mengatakan itu tidak masuk akal datanya. Ternyata kan maka kita buatlah workload meter. Maka untuk workload ini ditempatkan di dalam siakat, teman-teman, ya. Siakat mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa mulai 118 itu sudah ada workload meter. Jadi di 119 nanti saudara akan dikunci untuk tidak melihat nilai, tidak bisa melihat nilai kalau belum mengisi EDOM dan workload meter. Ya. Workload meter itu saudara harus melaporkan beban belajar rata-rata saudara untuk setiap mata kuliah. Oke. Maka saya minta tolong di sini dibantu oleh satu mahasiswa. Iya Pak, sudah ya. Pak, ada Alvinsi. Alvinsi bisa minta tolong bantuan dibuka siakatnya. Ya. Baik, sebentar. Izin share screen ya, Pak. Silakan Alvinsi. Ya. Oke, sudah terlihat belum? Ya. Nah, teman-teman buka siakat semua ya. Oke. Kemudian teman-teman Alvinsi tolong masuk ke akademik. Masuk ke KHS. Ya. Teman-teman yang lain juga masuk. Sama. Oke. Pilih semester 118. Maka muncullah KHS Alvinsi di 118. Ya. Maka di kanan sekarang ada kata-kata workload ya, Alvinsi. Teman-teman semua. Di bagian kanan KHS ini kan ada workload. Ini yang harus kita isi. Ya. Silakan Alvinsi pilih salah satu mata kuliah yang mau Alvinsi isi. Yang diambil adalah pengantar akuntansi, oke? 3 SKS, ya. Maka yang pertama diisi berapa minggu perkuliahan ini? 1 minggu. Berapa minggu? Total perkuliahan ada 16, pertemuannya itu 3 SKS. 13. Ini minggu perkuliahnya berapa? Minggu pertemuannya berapa?
Ada 16 ya. 16. Ya, 16. 16 dengan ujian kan? Iya. Minggunya berarti 14 atau 13? 14. 14. Oke. Berapa kali seminggu? 1 kali. 1 kali. Oke. Di bawahnya ambil 1. Yang di bawahnya dipilih ya. Kemudian durasi pertemuannya berapa menit? Diklik di kanannya panahnya, pilih. Klik pilihnya. Pilih dulu. Tidak, dia masih di course ini ya. Iya, Pak. Durasi kuliah tadi. Ini kan masih ada satu kolom yang belum muncul nih, yang masih putih. Meeting lengthnya berapa? Lamanya pertemuan berapa? Ketiga SKS di semester 2 itu 150 menit, Pak. Ya, pilih isi di situ 150 ya. Klik di kanannya Alvinsi. Alvinsi, Pak. tolong klik kanannya. Panah itu diklik ya. Panah itu diklik. Sudah Panah itu di Pak. kanan. Udah, Pak. Panah di kanan 150 ini diklik ya. Oh, mau Udah. dilihat mungkin pilihannya kali ya. Nah, Alvinsi. Coba ya, dilihat, diklik. diklik dulu Alvinsi yang tanda panahnya itu. Bisa ada keluar nggak mungkin keluar. Muncul pilihan itu. Alvinsi tolong diklik. Panah paling kanan. Paling kanan itu ada panah. Ah, tuh. Ya, Ini kan, Pak. ah, itu Iya, ya. betul Ya. itu. Ah, iya itu. Ya benar. Kok lari lagi kursornya. Tolong diklik dulu Vinci. Maksudnya mungkin mau melihat isiannya apa saja. Nah, ya. Klik dulu situ ya. Panah itu klik. Sudah mungkin Pak keluarnya seperti itu mungkin Pak Fauzi. Cuman segini doang, Pak. Ya itu harusnya muncul. Ada 50, 100, 150. Maka diklik panahnya Alvinsi. Udah, Pak. Tanda panah itu diklik. Mungkin sudah diklik, namun tidak muncul, Pak. Tidak muncul di share screen, bisa saja seperti itu, Pak. Oke. Oh, di layar teman-teman yang lain, klik muncul ya. Itu ada pilihan 50 menit, 100. Kalau 2 SKS pilihnya 100. Bentar, Kalau 3 saya ulang, SKS Pak. 150. Ya. Ini kelihatan. Nah, tuh ya. Muncul kan? Tuh. Ya. Ya. Oke. Tuh, maka muncullah di bawahnya. Coba lihat workload meternya. Paling bawah. Paling bawah. Paling bawah ya. Itu ada rekapnya. Kenapa nggak muncul? Angkanya kenapa nggak muncul dia? Ada yang diisi hilang, semuanya, Pak. itu masih 0. Karena average itu pertemuan per minggunya 0, bukan 1. Oke. Ini isi gimana, Pak? Rata-rata halaman per minggu. Dan di atas masih salah Alvinsi. Yang mana? Itu berapa kali pertemuan per minggu? Kenapa 0? 1 ya? Ya. Coba lihat ke bawah muncul. Ya. Di bawah kali muncul. Ke bawah dulu Alvinsi. Nah, ya. Ya. Saudara kan kuliahnya 50 menit. Ya. 3 SKS. 3 SKS kali 50, 150 ya. Setara dengan 2,5 jam ya. Seminggu. Ya. Nah, kan ini muncullah nilai workload-nya 2,5 jam. Oke. Dah, paham teman-teman semua? Paham, Pak. Ya. Nah, kemudian kita isi lagi tugas membaca, tugas menulis gitu ya. Tugas membaca ini adalah secara pribadi saudara melakukan tugas mandiri enggak? Buku teks. Kalau iya. Ya, buku teks yang diberikan dosen itu dibaca enggak di rumah? Dibaca, Pak. Recording in progress. Kalau dibaca berapa halaman saudara baca seminggu? Dalam seminggu mungkin kebanyakan latihan, jadi paling cuma cukup 2-3 halaman doang sih, Pak. Rata-rata untuk mata Iya. kuliah ini. Iya. Jadi rata-rata satu semester itu saudara baca berapa dibagi 14 minggu gitu ya. Kadang-kadang minggu ini membaca 5 halaman, besok 10, bisa dirata-ratakan. Diperkirakan. Isi berapa rata-rata itu nanti akan melihat saudara melakukan pengembangan diri enggak? Paham, Pak. Kedalaman. Oke. Kerapatannya. Kalau 450 itu setara dengan buku abstrak. 600 itu yang setara dengan buku A5. Setengahnya A4. Ya. Kemudian kalau 750 itu yang bukunya B5. Ini bukunya ukuran apa?
Yang 450 kata, Pak. Ya, secara abstrak. Ya. Ya, dah. Ambil 450. Nah, ini beda-beda ya. Kalau saudara tugas akhir, itu kan berapa halaman saudara baca jurnal, buku. Itu kan beda-beda ya. Kemudian tingkat kesulitannya. Apakah tidak ada konsep baru yang saudara baca itu hanya baca biasa saja, atau waktu baca itu banyak konsep-konsep baru sehingga saudara harus memahami, ya, atau banyak konsep baru. Kalau tugas akhir itu berarti banyak konsep baru kan, jurnal-jurnal yang saudara baca. Kalau buku pelajaran berarti ada konsep baru. Tapi kalau saudara ditugasin baca koran, baca novel, apa itu berarti hanya bacanya tidak ada konsep baru. Nah, ini bacanya apa? Ada konsep baru, Pak. Ada konsep baru. Maka pilihlah situ. Tujuan bacanya apa? Hanya kalau tidak ada konsep baru berarti memahami kan. Memahami sih, Pak. Kalau tadi dia hanya membaca untuk tidak ada konsep baru, berarti hanya survei saja. Ya. Kalau saudara bikin tugas akhir, baca tadi kan harus dibikinkan resumenya, dibikinkan apa namanya, di citasinya segala macam kan, diekstrak kan. Berarti saudara membuat pernyataan mengkritisi ya. Si A pendapatnya apa, si B apa, kita bandingkan, kita simpulkan, itu mengkritisi. Maka kalau tugas akhir ambillah mengkritisi. Oke, berarti sini level membacanya hanya memahami, klik memahami. Ya. Oke, maka itu dari sisi semua muncullah di bawah, lihat di bawah. Tugas membaca kamu sudah muncul log-lognya. Ya. 0,125. Oke. Ya. Menulis. Dari membaca itu kamu menulis nggak? Menulis ini beda dengan tugas mingguan ya. Tugas mingguan saudara juga menulis. Itu ada nanti di bawah ada tugas terstruktur. Menulis ini kalau saudara dari membaca tadi membuat resume, membuat catatan, membuat apa, itu yang menulis. Kira-kira ada nggak, Alvinsi? Ada paling cuma sedikit doang, Pak. Karena kebanyakan latihan. Langsung Berapa? latihan gitu, Pak. Kalau Alvinsi lakukan berapa halaman menulisnya seminggu rata-rata? Paling dalam seminggu itu cuma 1. Ya udah, pilih 1 di situ. Ya. Kerapatan tulisannya berapa? Pilih. 250. 250, oke. Kemudian genrenya apa? Hanya narasi aja Narasi atau doang. buat penjelasan? Narasi doang. Oke, narasi, pilih narasi. Maka itulah menjadi tugas. Kemudian ada menulisnya itu penyusunnya apa? Apakah ada tidak di draft atau minimal mengedraft? Ya, kalau saudara hanya catat langsung kan itu nggak ada draft ya, nggak mikir ya. Minimal draft itu berarti ada mikir dikit. Kalau tugas akhir itu menulisnya itu menulis ekstensif ya, yang yang hasil kritisi tadi saudara baca artikel A, artikel B, artikel C, kemudian bagaimana saudara menggabungkan mendapatkan data itu, berarti menulisnya untuk penyusunan ekstensif. Ini apa? Ini minimal, Pak, karena cuma klik sedikit ya. doang. Klik. Maka muncullah di situ nilai kecil ya menulisnya. Karena hanya 1 halaman kan? Iya. Ya, kecil dia nilai nulisnya. Oke. Berikut ke tugas terstruktur. Dari 14 minggu kuliah berapa kali dosen ngasih tugas? Tiap pertemuan ngasih tugas, Pak. Berarti 14 kali. Ya. Ya, tulis 14 kali. Berapa lamanya saudara kerjakan tugas? 2 jam. 2 jam 120 menit. Ya. Oke. Oke, muncullah nilai tugas terstruktur di bawah. Ya, kecil. Kenapa kecil? Karena harusnya di situ kalau 3 SKS berarti harusnya bekerja di 1 SKS kan terstrukturnya berapa? 60 menit kan? 50. Terstrukturnya kan harusnya 60 menit. Oh iya. Kalau 3 SKS harusnya 180 menit. Ya. Karena ini tugasnya berarti belum berat. Ini artinya tugasnya belum berat, Bu Titis. Ya. Mahasiswa belum ada yang over di sini ya.
Kemudian ada proyek nggak? Ada tugas akhir. Nah, berapa proyek? Satu. Satu. Oke, tulis satu. Berapa lama proyek itu dikerjakan? Dari mulai ngedraft sampai proyek itu selesai. Kalau dari ngedraftnya doang, Pak. Ya dari draft sampai selesai itu berapa lama? 4 mungkin. Cukup 4 jam? Iya. Ya. Kalau misalnya saudara ada yang bikin film, bikin video, itu kan mulai menyusun skenario berapa jam, ngambil gambar berapa jam, edit videonya berapa jam, pengisian cek audio visualnya berapa jam, sampai video itu jadi, itu dihitung semua lamanya, ya. Ini tugasnya apa? Observasi ke UMKM buat analisa keuangannya, Pak. Ya berarti cukup 4 jam ya. Iya, benar. Bikin laporan enggak? Laporannya itu di Excel sih, Pak, jadi nggak terlalu lama untuk proses laporannya. Oke, berarti nggak cukup 4 jam ya. Ya, cukup baca. Oke. Nah, muncullah nilai tugas mandiri, tugas situ, project assessment-nya ya. Kemudian yang terakhir ada ujian enggak? Ada Berapa kali UTS UAS? UTS sama UAS. Berarti 2 kali ya. Pilih 2. Ya. Lama ujiannya berapa? Sesuai SKS, Pak, 120 berarti. 150. Ya. Iya. Nah, klik. Maka muncullah di situ nilai workload-nya Alvinsi 3 SKS baru 3,46 jam seminggu. Ya. Harus masih belum berat ya, Bu Titis. Jadi ini nilainya belum berat, Bu Titis. Harusnya 3 SKS itu ya, kalau di aturan kita kan 3 SKS 3 kali 170. 510. 3 kali 170 ya 510 ya. Iya. Ya 510 itu dibagi 60 8 jam lebih ya. 8 jam 440. 8,5 jam. 8,5 jam ya. Harusnya 8,5. Nah, nanti Bu Titis ini di mahasiswa 1 semester ini mata kuliahnya coba di total. Lebih nggak dari 30 jam dia? Berapa lebihnya dari 30 jam? Kan idealnya workload itu kan 30 jam per minggu. 30 jam per minggu. Iya. Idealnya ya workload itu. Di Eropa ya, hitung Eropa. Kalau di kita kan kalau 20 SKS berarti itu kan 20 kali 3 jam hampir 45 jam ya. 20 SKS itu berarti sekitar 20 kali 45 jam. Ya lebih kurang di 20 Berarti kali total workload per minggu ini yang wajar itu mungkin 6 jam kali ya, Pak ya? Ya 6 jam kalau 6 jam. di hitungan kita ya, di hitungan kita berarti workload itu kan SKS dikali 170 kan? Iya. Jadi kalau dia 3 SKS berarti 3 kali 170 dibagi 60 510 berarti 8,5 jam. Ya kan? Di Eropa idealnya tuh 1 minggu tuh hanya 6 jam. 30 jam. 30 jam ya. Kalau dia ngambil ini 3 SKS, kalau ngambil 20 SKS. Nah, itu kan lebih kurang, itu kan 1 semesternya berapa? Ya. 1 minggunya berapa? 20 SKS. Di sistemnya nanti ada otomatis terhitung nggak, Pak? Mana? Apakah harus menghitung satu per satu ini workload ini? Nanti ada istighfarnya nggak? Ada kan harusnya ya? Ini nanti kita ambil dari workload dosennya, karena ini belum direkap oleh Tom, saya masih mikir gimana cara membuat luarannya untuk versinya Siakat IPJM. Ini baru keluar di masing-masing dosen. Jadi dosen akan melihat data workload ini sebagai rata-rata kelas.
ada 30 orang, makin 30 orang mengisi di rata-rata untuk pertemuannya nilainya berapa, Oh, waktunya berapa ya. Kalau ini workload mahasiswa ya. Jadi Bu Titis nanti mungkin diambil rata-rata workload untuk per mata kuliah aja. Kemudian untuk paket semester 3, semester 1 itu berapa rata-rata totalnya, total workloadnya. Semester 2 berapa totalnya. Semester 118 ya, berarti semester 2, 4, 6, 8. Itu rata-ratanya berapa. Kemudian kita analisis lagi, mata kuliah teori, berapa rata-ratanya. Mata kuliah praktikum, berapa rata-ratanya. Praktek lapangan, berapa rata-ratanya. itu dihitung per dosen, Pak, nanti per dosen per mata Per mata kuliah. kuliah. Per mata kuliah. Iya, per dosen dan per mata kuliah kan berarti Ya. ya. Per dosen per mata Jadi kuliah. digabung per dosen, Ah, satu dosen, digabung datanya itu untuk beberapa dosen digabung untuk satu semester. Muncullah workload satu semester analisisnya. berarti Jadi dosen dengan mata kuliah yang sama digabung bukan, gitu. bukan mata kuliah yang dalam satu semester itu. Mm-mm. Jadi misalnya semester 3, Alvisi semester berapa, Alvisi? Semester 3, Pak. 3 kan? Sekarang di semester 2 kemarin itu coba lihat balik lagi, Alvisi di save ya, di save. Ini di save. Baik, Pak. Oke, ini sudah tersimpan ya. Nah, ini tolong Alvisi isi semua nih. Maka Bu Titis minta data dari dosen statistik ekonomi, workload rata-ratanya berapa? Kewirausahaan digital rata berapa? Sampai ini, sampai ke wawasan pendidikan, ya. Nanti di total workloadnya untuk 9 mata kuliah ini berapa? Inilah Oke, beban workload untuk mahasiswa semester 2. Pak Fau, kalau tidak Ya, salah ya di si akad dosen itu kan ada ya workload ya per ya, mata kuliah ya. Dari situ saja berarti itu sudah ya, sudah terhitung rata-rata ya, Pak ya. ya. Itu rata-rata kelas. Oke. Berarti Rata-rata kelas. tidak dihitung manual ya, Pak. Langsung angka yang tertera dari situ itu bisa kita langsung pakai kan, Pak ya. Ya, itu langsung dipakai. Yang manual, yang harus kita manual ini, Bu. Jadi dari rata-rata kelas tadi, itu untuk 9 kelas ini, Ibu harus hitung totalnya berapa? Iya, maksudnya per prodi per semester gitu ya. Per semester. Iya Jadi kan? kira-kira di semester 2 total workload-nya berapa? Berapa lebih dari 30 jam di kita? Atau malah nggak sampai 30 jam. Bahwa realnya kami baru dapat segini. Ya. Kemarin waktu di ASIN saya ditanya, kenapa rendah? Kan kita harusnya 170 aturannya. Coba dilihat. Ini besar kemungkinan yang pertama adalah tugasnya nggak sampai 14. Tugas kan harusnya tiap minggu ada tugas kan? Nah, tugasnya nggak sampai 14. Kemudian harusnya tugas tertutup per SKS 60 menit. Kalau 3 SKS harusnya 180 menit. Ternyata tugasnya 90 menit sudah selesai. Bebannya jadi setengahnya. Jadi terlalu rendah juga nggak bagus, ketinggian Bukan. nggak bagus, range-nya Terlalu rendah kita bisa menjelaskan kenapa rendah. Jadi sebenarnya beban belajar kita itu belum optimal. Yang realisasinya di lapangan itu tidak seperti apa yang ada di peraturan. Oke. Ya. Oke. Coba Alvinsi isi sendiri deh sambil kami lihat satu mata Iya. satu mata kuliah lain. Yang 3 Didemonstrasikan. SKS atau yang 2, Pak? Silakan yang 2 boleh. Vinci boleh minta diulang dari mulai login nggak? Karena tadi recordnya terlambat. Jadi biar nanti gitu. teman-teman yang belum hadir hari ini atau PJ kelas bisa kasih recordnya aja. Oke. Ya. Ya, masuk ke akademik, masuk ke AKS, pilih semester 118, muncullah mata kuliah, ya. Di kanannya ada workload. Habis ini pelan-pelan aja sambil saya arahkan lagi. Ya, biar nanti bisa direkam. Oke. Inilah Ini yang 2 kita. SKS ya, Pak? Ya, ini 2 SKS. Berarti pertemuannya kuliahnya berapa? 14 minggu. Iya, 14 minggu. 14 minggu tetap ya.
Tulis, kalau itu tulis berarti 14. Kemudian itu berapa kali seminggu? Seminggu sekali. Sekali ya. 1 ya. Jadi ini tolong, ini kemarin di feed ini di atasnya ditulis 14, di sini jadi 14 gitu kan. Sehingga muncullah angkanya itu besar sekali. 20 lebih. 2 SKS 20 lebih. Jadi ini di atas itu adalah berapa minggu kuliah itu dilakukan dalam 1 semester. Yang nomor 2, berapa kali kuliah itu dalam 1 minggu. Oke, Nomor paham. 3, berapa menit dalam 1 kali pertemuan. Siap. Oke. Itu muncullah nilainya 2 SKS. Jadi kalau kita lihat di bawah, coba lihat ke bawah dulu, Pak Fizi. Maka 2 SKS setara dengan 1,66 kan? Karena 100 menit. Ya. 1,66 jam. Ya. Oke. Kemudian tugas membaca. Ini untuk mata kuliah ini berapa halaman Pak Fizi membaca? Ada enggak membacanya? Ini pribadi kan ya, Pak? Iya. Ini kalau dalam kuliah teori berarti tugas membaca, tugas menulis itu tugas pengembangan diri, tugas mandiri. Dilakukan enggak? Dilakukan. Ada. Ada. Berapa halaman baca seminggu? Kalau untuk 1 minggu itu Untuk kuliah ini, untuk mata kuliah ini. Untuk mata kuliah 8. ini ya. 8. Ya, tulis. 78. 8. Sorry. Kerapatannya berapa? 750 kata. Sorry, Pak. Sosialisasi workload dulu. Baru menit ke dalam. Ya. Oke, itu kerapatannya 750. Kemudian itu apa? Membacanya banyak konsep baru atau tidak ada? Banyak. Atau Banyak. Baik. Banyak konsep baru. Oke. Iya. Oke. Kemudian tujuannya apa? Memahami sih, Pak. Memahami. Oke. Iya. Oke. Klik. Kemudian muncullah di bawah tugas membacanya, nilainya muncul. Coba lihat. Coba lihat lagi ke bawah. Ya, muncul kan tugas bacanya ada kan? Oke. Ya. Naik lagi ke atas. Tugas menulisnya berapa? Untuk menulis itu bisa 5. 5, oke. 5 halaman. Kerapatannya berapa? 500. 500, tulis 500. Jenisnya apa? Ini argumen juga sih, Pak, berarti Ya, masuk. argumen ya. Ya. Jadi kalau menulisnya hanya menulis biasa aja tuh, berarti hanya Yang naratif. naratif saja ya. Ah. Argumen berarti sedikit menyimpulkan. Iya. Kalau yang satu lagi adalah menulis. Klik dulu tadi. Yang Kalau itu lagi penelitian. adalah penelitian. Berarti itu kalau saudara dari beberapa tulisan saudara rangkum lagi ya. Biasa kalau sudah menulis skripsi atau tesis ya. Oke. Jadi itu argumen. Klik argumen. Drafting atau minimal drafting, ada sedikit ngedraft? Ada. Ya. Oke, minimal drafting. Ya. Muncullah nilai menulisnya ya. Kemudian itu tugas strukturnya ada berapa? Tugas struktur itu ada 15 sih, Pak. UTS juga terkadang ada dikasih tugas. Berarti 15. 15. UTS juga. Berarti ujiannya nggak ada? Ada ujian, ada tugas juga. Oh gitu. Oke. Berapa lama seorang ngerjakan satu tugas? Untuk satu tugas 150. Lama juga. Iya, karena bahasa Inggris juga banyak kosakata baru yang harus dicerna. Oke. Ya, klik 50. Project ada nggak? Project ada. Berapa di project? Tugas akhir doang, 1. Satu project. Oke. Berapa lama ngerjakan satu project itu? 6 mungkin. 6 jam. Iya. Oke. Ya, kalau satu project kan gampang. Berapa lama? Kalau ada 2 project, berarti project pertama berapa, project kedua berapa, jumlah bagi 2. Oh, di rata-rata ya, Pak, untuk Rata-ratanya berapa? per hours-nya. Iya. Oke. Kalau 3 project, berarti project pertama berapa, kedua berapa, tiga berapa, bagi 3. Oke, paham. Ya, ujian berapa? Ujian 2, UTS UAS. Oke. Durasi ujiannya berapa? 100. 1 menit. Dah. Oke. Dari isi semua kan? Coba lihat. Dari isi semua kan?
Dapatlah 3,3. Dia 2 SKS ya? Iya, 2 SKS. Nah, 2 SKS. 2 SKS kan 170. 170 kali 2, 340. Bagi 60, ya harusnya hampir 4,8 ya. Ideal lah ya. 2 SKS 170, Pak. 2 SKS kan 100 1 SKS kan menit 170. 1 SKS kan 170. 50 menit tatap muka, 60 menit terstruktur, 60 menit mandiri kan? Oh, enggak, Pak. 2 SKS cuma 100 menit. Kuliahnya 100 menit. Tugas Iya, itu strukturnya 2 jam. Tugas mandirinya tatap 2 mukanya. jam. Oh, Jadi totalnya menjadi 220 menit. Oke. Ya. Oke. ini save aja, Pak. Udah save. Save. Paham ya? Paham. Oke. Makasih Alvinsi. Mungkin ada lagi mahasiswa yang lain? Ada yang kendala atau ada yang mencoba menampilkan coba ada satu mahasiswa yang share screen, coba isi tanpa saya pandu sambil kami lihat aja. Bisa ada yang mau mencoba? Rekan-rekan? Apakah sudah paham semua atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan silakan. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih Pak atas penyampaiannya. Ini kan student workload ini baru ada ya Pak. Ya. Dan di semester-semester sebelumnya apakah kita harus isi juga atau kita hanya perlu mengisi yang di semester sekarang gitu Pak? Yang kami minta tolong 118 dulu. 119 nanti setelah di minggu ke-13 ya. Jadi kita nggak mungkin juga kita mengatakan 117 sudah ada ya. Ini workload kita baru dibentuk, jadi kita isi 118 saja. Karena kalau 117 saya minta, saya udah lupa Pak, tugasnya ada berapa. Saya udah lupa Pak, saya baca buku enggak. Kalau ini kan baru kejadian semester lalu ya. Jadi kita akan menampilkan ketibaannya baru untuk data 118 saja. Ya. Baik Pak, sama ini Pak, kan di 118 itu yang semester 6 kebanyakan yang magang ya Pak ya, dan itu Ya. dikonversi sama kampus Merdeka. Itu ngisinya gimana Pak? Oke, coba. Recording in progress. Buka 118 kamu deh. Bisa share screen? Ya, biar ini Saya nggak lagi bawa pegang. laptop Bu, saya pakai handphone, jadi nggak bisa share screen. Siapa yang bisa? Yang temannya siapa? Yang ada buka laptop? Apa bagus nggak ada? Bagus. Nggak ada. Siapa ya? Siapa yang bisa bantu? Bisa tolong? Saya bisa aja sih, Bu, cuman Tapi beda. diizinin nggak itunya. Kan ini Oh iya, pribadi jangan. ya. Nggak yang pakai yang punya NIM dan sendiri. password ya. NIM passwordnya berapa? Mungkin siapa nih? Vika mungkin atau siapa? Jadi Ikram? bagi saudara yang magang, coba aktivitas magangnya berapa hari? Berapa minggu? Maka durasi kelas itu berubah menjadi berapa minggu saudara magang. Ya. Berapa kali seminggu saudara harus datang ke sini? Magang ke tempat magang. Berapa jam sehari? Kalau gitu bakal banyak dong, Pak. Iya. Makanya SKS gede kan? Kan nama SKS kan? Itu dikonversi semua sih Pak. Jadi satu mata kuliah misalkan 3 SKS dan ada 4 mata kuliah. Nah itu semuanya dikonversi Pak. Kalau Iya. Jadi MBKM tidak kan ada 20 Kak Fau. Ya kan itu MBKM 20 kan? Ya, berarti kan saudara kan itu 20 ke 55 jam seminggu. Jadi 900 jam. Bagi 16 minggu, berarti lebih kurang 40 jam ya. Aktivitas saudara seminggu. Itu 40 jam itu kemana aja. Jadi untuk konversi satu, PKL-nya dulu satu kan, magangnya dulu satu, berapa SKS. Aktivitas magang utamanya berapa lama durasi minggunya. Kemudian konversinya apa saja? Coba. Mana yang semester 6?
John bisa share screen gak John? Ada John Bu. John bisa John? Lagi di luar juga Ibu. Siapa temannya lagi ini? Enja? Enja ini bisa bantu Enja? Maaf Ibu, saya lagi pakai HP sih Bu. Lagi pakai HP ya? Iya Bu. Ada yang bisa bantu rekan-rekan yang udah semester 7 biar nanti apa namanya tahu gitu ya cara mengisi untuk mata kuliah yang konversi. Itu saudara kegiatan di tempat magang itu apa Atau sih? Nisas, Iya Ibu. mungkin saya boleh minta akunnya aja. Saya pinjem dulu boleh nanti Boleh biar Ibu. kirim ke saya ya. NIM sama passwordnya. Ya. Ya. Bentar ya Pak. Ibu Bentar. sudah saya kirim di WhatsApp ya Bu. Oke. Oke, bentar Pak, saya share screen. Sudah terlihat Pak? Terus kelihatan yang lain. Nah, ini Oke. udah login ya. Kita login masuk ke akademik KHS ya. KS ya. Oke, 118 proses. Nah, oke. Ini kan ada PKL, 6 SKS. Ya. Kemudian kepemimpinan 3. Kepemimpinan itu apa? Aktivitasnya apa? Ya. Berapa kali seminggu? Sistem informasi manajemen 3 SKS itu berapa kali seminggu? Apa aktivitasnya gitu yang dinilai situ. Bahasa Inggris bisnis. Ini mata kuliah konversi semua ya? Iya, itu dikonversi semua Pak. Jadi nggak ada perkuliahan. Jadi full magang selama 5-6 bulan. Ya. Tapi ini bagian dari magang kan? Kepemimpinan itu bagian dari magang. Iya Pak. Ya. Maka saudara coba di situ saudara dilatih kepemimpinan itu di mana? Maka isi dulu workload-nya PKL Bu. Nah, PKL berapa minggu saudara PKL? 5 bulan berarti 20 minggu. 20. 20 minggu. Berapa kali dalam seminggu ke sekolah ke tempat PKL? setiap hari Pak. Full. 5 hari. Iya. Berapa jam sehari? Dari jam 8 sampai jam 5. Cuman istirahat sejam berarti 8 sampai 5 itu berapa? 7 jam ya. Coba itu durasinya paling besar berapa? 250 Pak. 150 menit 4 jam ya. Diisi yang paling besar aja ya. Ya, isi paling besar aja. Selama PKL itu seorang baca enggak? Itu juga ada membaca enggak, mengembangkan baca laporan paling Pak. jadi suruh baca enggak berapa halaman per minggu? Isi juga di situ. Menulis enggak? Isi juga, ya. Oh, berarti samain aja kayak yang sebelumnya gitu ya Pak? Iya. Ya, mau Jadi diisi berapa? bedanya di atas tadi. Kalau ini pengembangan dirinya kan, di rumah ada baca lagi enggak untuk bisa mengetahui kegiatan di tempat prakteknya tadi. Pengembangan diri kamu kan ini di membaca dan menulis, ya. Nah, cuman kalau PKL lagi praktek itu mungkin tugas tertentu nggak ada kan?
Ada tugas Iya, Pak. harian enggak? Nah, berarti maka ini tolong diisi dulu, Bu. Coba diisi aja. Berapa? Mau diisi berapa, Pak? Membaca kira-kira berapa? Ada enggak? 5 halaman. Kalau membaca teks full itu nggak ada, Pak. Paling yang kayak laporan keuangan itu termasuk nggak, Pak? Ya kan kamu memahami enggak itu? Membaca Iya. enggak? Oke, Pak, anggap saja iya. Oke, ya kan? Ya kan kalau orang ekonomi bacanya kan laporan, data keuangan kan. Kamu Iya, betul. prodi apa? 20 halaman lah, Bu. 20 halaman. Ya. Kemudian kerapatannya berapa? Karena ini data keuangan kan enggak rapat kan? Enggak. 450. Kesulitannya apa? Mungkin ada konsep, konsep baru. Karena kita harus mencermati kan. Kamu tidak hanya sekedar melihat angka-angkanya aja kan. Iya, betul, Pak. Maka level itu ada konsep baru gitu ya. Kemudian tujuan baca kamu apa? Hanya survei atau memahami atau mengkritisi malah. Ya. Untuk memahami. Memahami aja udah. Ya. Kamu menulis nggak? Menulis laporan nggak? Menulis, Pak. Laporan PKL berarti, Pak. Berapa halaman? Antar kalau laporan PKL itu menjadi kamu tulis dari atau di project nulis ya. Laporan Nulis, PKL Pak. Nulis ya. Berapa halaman laporannya? Laporan saya 81 deh kalau nggak salah. Nah, rata-rata per minggunya berapa? Dibagi 16 berapa? 81 bagi 16 berapa? Ya. Berapa tuh? 2, 4, 5 ya. Bikinnya 6 halaman. Kerapatannya berapa laporan? 500 kata lah ya. 500, Pak, bisa. Genrenya apa laporannya itu? Penjelasan, ada argumen ya? Iya. Ada argumen. Kalau laporan pasti ada argumen. Kalau yang ini kalau kamu hanya laporannya hanya hasil ringkasan itu survei ya. Apa draftingnya berarti minimal drafting lah ya. Dan sebetulnya nggak ada kan kalau PKL? Tidak ada sih, Pak. Tidak ada, harus diisi ada. Tetap harus diisi. Oh, tetap harus diisi. Itu diisinya tidak ada. Pilihannya Iya kan? pilihannya. Oh, iya. Kalau nggak diisi, nggak dipilih itu nggak bisa disimpan. Iya. Diisi tidak ada ya, Pak? Isinya tidak ada, gitu ya. Tugas proyek ada nggak? Ada proyek nggak? Ini tidak ada ya? Tidak ada sih, Pak, kayaknya maksud dari tugas proyek kan? itu. Kan kamu PKL kan? Tidak ada. Iya. Pilih. Bawah juga pilih tidak ada. Oke. Kemudian ada ujian nggak PKL? Ada sidang, Pak. Sidang 1 kali aja. Berapa lama kamu di sidang? 50 menit. Cukup 50 menit. Pak. Itulah nilainya, Bu, 30 jam. Ya. Ya. Benar kan? 30 jam real dia kerja seminggu PKL. Ya. Oke. Untuk mata kuliah yang lainnya, Pak, di karena itu konversi, kira-kira saya rasa nggak usah diisi lah ya. Oh, karena gitu. nggak bagian dari PKL itu sendiri kan. Oh, oke. Jadi cukup PKL-nya saja ya, Pak, yang diisi. PKL-nya saja karena itu terintegrasi di dalam itu kan. Ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bu Titis, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Tidak? Bagaimana rekan-rekan? Apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Yang penting teman-teman harus bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain ya. Dan ini tolong diisinya cepat gitu karena kita kan harus mengirim share FIBA ini dalam minggu besok ya Bu Titis ya. Iya, Pak. Bisa enggak teman-teman mensosialisasikan ke teman-teman sekelasnya hari ini? Ajak isi bersama. Ya. Insya Allah bisa, Pak. Ya, supaya hari Sabtu Minggu Bu Titis dan teman-teman dosen lainnya dengan dibantu teman-teman mahasiswa yang diminta
itu sudah bisa menganalisis datanya dan masuk ke SER FIBA kita. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai tambah di SER gitu. Ya. Ini Ada ada pertanyaan, Pak. Al-Fikri, Muhammad Fikri, silakan. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya, untuk workload ini yang diisi itu workload semester sebelumnya aja, semester ini dong atau dua-duanya Pak? Ya, 119 kan belum selesai. Berarti yang sebelumnya aja ya Pak? Ya 118 aja, 119 nanti minggu ke-13, minggu ke-14. 117 berarti enggak Pak? Enggak. 118 aja. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, makasih. Anissa. Iya, Bapak, terima kasih sebelumnya. Saya izin bertanya, Pak, untuk yang bagian ujian, tadi kan ada durasinya ya, Pak, dan satuannya itu satuan jam semua. Cuma kalau ujiannya itu berupa proyek, dan deadline-nya tuh kayak 1 minggu, 2 minggu, itu gimana, Pak, ngisi durasinya? Itu tugas proyek isinya. Berarti kalau di bagian ujiannya gimana, Pak? Isinya di tugas ujiannya nggak usah, isian di tugas proyek. Oh iya, baik, terima kasih Pak. Berapa proyek kamu dalam 1 semester itu termasuk ujian? Ya. Iya, oke, terima kasih. Ya, tulis berapa proyek termasuk ujian. Ujian kalau proyek ya proyek ya. Masuknya ke proyek. Ya. Iya, baik, terima kasih ada Pak. lagi, silakan ya. Makasih. Tidak ada? Sepertinya sudah ya. Sudah cukup jelas ya rekan-rekan ya. Baik, Nanti kalau gitu ada terima kasih teman-teman semua, tolong bantuannya ya untuk demi kepentingan prodi dan Fakultas Ekonomi. Ini ada 6 prodi loh di ekonomi yang mau terakreditasi FIBA. Ya, ini menguntungkan saudara. Jadi nanti di aturan baru di ijazah saudara nanti bukan terakreditasi nasional ya, tapi ini lulus dari program studi yang terakreditasi internasional. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembalikan ke Bu Ditis. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Pak Fauzi Bakri untuk sosialisasinya yang sudah cukup detail dan jelas. Dan saya harap nanti rekan-rekan semua, terutama PJ Kelas, bisa mentransfer knowledge dari hasil sosialisasi hari ini kepada rekan-rekan kelas lainnya agar dapat diisi segera untuk semester 118 ya 118. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang akan dibahas pada hari ini, maka saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan dan juga Bapak Ibu Waalaikumsalam. dosen. Pak Fauzi, terima kasih banyak.